Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi di channel ini. Sehat-sehat selalu ya teman-teman. Oke, seperti yang kita lihat di depan saya ini adalah rangkaian penyalaan lampu yang sudah dimodifikasi. Tegangan ke lampunya dari arus AC jadi DC dengan menggunakan rangkaian perangkat yang sudah kita pasang ini. Jadi part ketiga ini kita akan mencoba untuk mengurai atau memperjelas kurang lebih keuntungan dan cara kerjanya rangkaian perangkat ini setelah kita pasang di motornya. Pastikan sudah nonton ya di video part 1 dan part 2 nya. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju ke langkah pembahasan. Oh ya teman-teman, jika video ini bermanfaat, bantu tekan tombol like, subscribe, dan notifikasinya. Terima kasih. Oke teman-teman, seperti yang dijelaskan di video part 1, keuntungan yang pertama, penyalaan lampu seperti bawaan pabrik. Maksudnya di sini, setelah kita pasang rangkaian ini di motornya, sistem atau cara penyalaan lampu ini seperti bawaan aslinya. Jadi seakan-akan tidak ada perubahan apapun. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Keuntungan yang kedua, tegangan ke lampu otomatis jadi DC. Maksudnya di sini, setelah kita pasang rangkaian perangkat ini di motornya, kabel yang menuju ke lampu dimodifikasi tidak lagi ngambil dari tegangan arus AC spool atau starter atau trafo ini. Jadi setelah dimodifikasi, ngambil tegangannya dari 12 volt DC AC ini dengan melalui kunci kontak, terus kemudian melalui relay yang ada di rangkaian perangkat ini. Relay ini aktif untuk menyambungkan tegangan 12 volt AC ini ke lampu dan digerakkan oleh transistor NPN ini. Untuk transistor NPN ini bisa bekerja ngambil tegangannya dari kabel tegangan arus AC, spool atau starter atau trafo ini, dengan di-DC-kan oleh dioda ini dan difilter oleh elko. Lalu kemudian dengan melalui resistor 5K6 ohm ini memberikan tegangan bias positif ke kaki transistor NPN ini. Jadi kabel tegangan arus AC dari spool atau starter atau trafo ini setelah dimodifikasi hanya digunakan untuk mengaktifkan rangkaian perangkat ini saja. Oke, kurang lebihnya seperti itu keuntungan yang kedua dan cara kerjanya rangkaian perangkat ini. Keuntungan yang ketiga, otomatis bisa menghemat aki. Maksudnya di sini, oke, kita contohkan kita menghidupkan kendaraan bermotor. Pertama kita on-kan dulu kunci kontak. Saklar di sini difungsikan sebagai kunci kontak. Kita on-kan dulu ya. Oke, sudah. Lalu kemudian mesin motor kita hidupkan. Di sini dicontohkan dengan mencolokkan stiker ke trafo ini ke sumber listrik PLN. Oke, sudah. Lalu kemudian tombol lampu kita on-kan. Oke, sudah. Nah, jika mesin motornya kita matikan, kurang lebih seperti ini contohnya. Kita cabut stikernya. Oke, sudah. Walaupun kunci kontak ini masih dalam posisi on, tombol lampu masih dalam posisi on, lampu akan ikut mati dengan otomatis. Ini dikarenakan jika mesin motornya dimatikan, spool atau starter atau trafo ini tidak lagi mengeluarkan tegangan arus AC. Dengan tidak adanya tegangan ke rangkaian perangkat ini, transistor NPN ini tidak mendapatkan tegangan bias positif ke basisnya, jadi otomatis tidak berfungsi dan relay pun tidak aktif. Dengan tidak aktifnya relay ini, maka akan memutuskan tegangan dari aki 12 volt DC ke lampu otomatis dengan sendirinya. Jadi udah dipastikan bisa lebih memperhemat aki dan tentunya aki jadi lebih awet. Oke, kurang lebihnya seperti itu keuntungan yang ketiga dan cara kerjanya rangkaian perangkat ini. Oke teman-teman, langkah terakhir kita akan mengamankan rangkaian perangkat ini agar tidak sampai terkena air supaya rangkaian perangkat ini bisa berfungsi dengan baik dan juga tentunya awet. Untuk mengamankan rangkaian ini bisa menggunakan apa saja, dan di sini kebetulan ada botol bekas cairan pengusir nyamuk, kita akan gunakan saja.
Namun sebelumnya kita akan ambil dulu rangkaian ini. Oke, sudah seperti ini. Lalu kita akan pasang kabel seperti ini. Jadi usahakan kabelnya beda-beda warnanya agar nanti di pemasangannya tidak salah. Oke, kita akan pasang kabel dulu. Kabel kuning ini kita pasangkan ke dioda ini yang difungsikan sebagai input. Lalu kemudian kabel biru kita pasangkan ke kaki relay ini yang difungsikan sebagai out dari perangkat ini. Oke, terus kemudian kabel hitam ini kita sambungkan ke bagian negatif, ke negatifnya rangkaian perangkat ini. Dan terakhir kabel merah ini disambungkan ke bagian positifnya rangkaian perangkat ini. Oke, jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan ini kita akan amankan, kita akan masukkan ke botol ini untuk mengamankan rangkaian perangkat ini agar sampai tidak terkena air dan kerusakan lainnya ya. Oke teman-teman, di sini kita akan gunakan karet bekas dan kita akan gunakan lem lilin ini untuk merapat kayaknya. Oke teman-teman, kurang lebih inilah hasilnya setelah kita pasang di botol bekas cairan obat pengusir nyamuk ini. Dan ini supaya lebih maksimal bisa ditambahkan lagi lem biar lebih rapat. Oke, berikutnya kita akan dicoba langsung setelah diaplikasikan di motornya. Bagaimana hasilnya? Langsung saja kita menuju ke eksekusi. Oke teman-teman, seperti yang kita lihat di sini, ini adalah motor jenis Beat karburator dan akan kita coba modifikasi penyalaan lampunya dari arus AC menjadi DC dengan menggunakan rangkaian perangkat yang sudah kita rakit ini. Di soket ini ada dua kabel, satu lagi merah polos yang langsung menuju ke positif 12 volt AC dan di sini sudah dipasangkan kabelnya. Pertama bisa ngambil dari sini. Jika ngambil dari sini, maka nantinya tegangan ke lampu senja, ke lampu malam yang di belakang, dan juga lampu utama, semuanya akan otomatis jadi DC. Dan disarankan untuk melakukan penggantian lampu dengan berjenis LED atau LED jika masih menggunakan lampu bohlam, agar supaya tidak terjadi cepat panas dan juga lebih hemat aki. Oke teman-teman, transistor NPN sebagai komponen utama di rangkaian perangkat ini tidak akan terjadi panas karena bebannya hanya untuk mengaktifkan satu buah relay saja. Jadi insya Allah rangkaian perangkat ini akan berfungsi dengan baik, aman-aman saja dan awet. Oke teman-teman, kurang lebih seperti inilah hasilnya setelah kita rapikan bodi. Langsung saja kita tes.